5 Februari 2026. Tanggal yang mungkin akan dikenang sebagai titik balik sejarah kemanusiaan. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, dua negara adidaya dengan lebih dari 10.000 hulu ledak nuklir, kini tidak lagi terikat oleh apapun. Tidak ada batasan, tidak ada pengawasan, tidak ada transparansi. Perjanjian New START, satu-satunya tali pengikat yang mencegah perlombaan senjata nuklir sejak Perang Dingin resmi berakhir 4 hari yang lalu. Dan dunia hanya bisa menonton. Sekretaris Jenderal PBB menyebutnya, a grave moment yang sangat serius. Tapi seberapa serius sebenarnya ancaman ini? Apakah kita benar-benar sedang berdiri di ambang Perang Dunia Ketiga? Atau ini hanya permainan politik tingkat tinggi yang tidak akan berujung kemana-mana? Saya Nextroom, dan hari ini kita akan membedah satu persatu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dipertaruhkan, dan mengapa Anda harus peduli. Stay tune, karena yang akan kita bahas hari ini, mungkin akan mengubah cara Anda melihat dunia. Sebelum kita bicara tentang berakhirnya perjanjian ini, kita perlu mundur sejenak. Apa sebenarnya New START itu? New Strategic Arms Reduction Treaty atau New START ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden Amerika Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Praha. Perjanjian ini mulai berlaku sejak 2011 dan merupakan kelanjutan dari tradisi panjang kontrol senjata nuklir yang dimulai sejak era Perang Dingin. New START membatasi 3 hal utama. Pertama, maksimal 1.550 hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh masing-masing negara. Kedua, maksimal 700 peluncur yang dikerahkan ini termasuk ICBM, SLBM, dan pesawat pembom berat. Ketiga, dan yang paling penting mekanisme verifikasi dan inspeksi silang antara kedua negara. Artinya, Amerika dan Rusia bisa saling mengawasi arsenal nuklir masing-masing. Ada transparansi, ada kepercayaan yang terbangun meskipun terbatas. Perjanjian ini diperpanjang sekali pada tahun 2021 oleh Presiden Biden dan Putin untuk 5 tahun tambahan. Dan sekarang, habis, berakhir, tanpa perpanjangan, tanpa pengganti. Menurut kalian, apakah perjanjian seperti ini masih relevan di era modern? Atau sudah ketinggalan zaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kronologi kehancuran. Tapi perjanjian ini tidak berakhir begitu saja secara tiba-tiba. Ada kronologi kehancuran yang perlu kita pahami. Februari 2023, Putin mengumumkan Rusia menangguhkan partisipasinya dalam New START sebagai respons terhadap dukungan Barat kepada Ukraina dalam perang yang masih berlangsung. Dengarkan baik-baik, kata menangguhkan bukan keluar sepenuhnya, tapi juga tidak berpartisipasi aktif. Inspeksi dihentikan, pertukaran data dihentikan, transparansi hilang. 2024-2025, berbagai upaya diplomatik dilakukan, tapi hubungan Amerika Serikat-Rusia terus memburuk. Sanksi ekonomi, proxy wars, retorika saling menyerang, semuanya membuat perundingan hampir mustahil. Kelima, Februari 2026, perjanjian resmi berakhir. Tidak ada perpanjangan, tidak ada kesepakatan baru. Rusia menawarkan perpanjangan sukarela selama 1 tahun. Tapi dengan syarat Amerika juga ikut. Amerika belum merespons secara formal. Mengapa? Karena Amerika menginginkan perjanjian baru yang melibatkan China, negara dengan arsenal nuklir yang terus bertumbuh pesat. Tapi China menolak. Mereka bilang, arsenal kami jauh lebih kecil dari Amerika Serikat dan Rusia. Kenapa kami harus terikat perjanjian yang sama? Dan disinilah kebuntuan itu terjadi. Diplomasi macet, kepercayaan hancur. Sekarang kita hidup di dunia tanpa aturan nuklir. Reaksi dunia dan dunia internasional, mereka tidak tinggal diam. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dalam pernyataan resminya menyebut berakhirnya New START sebagai a grave moment for global peace and security. Momen yang sangat serius bagi perdamaian dan keamanan global. Bukan mengkhawatirkan, bukan memprihatinkan, tapi grave serius, genting, berbahaya. Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan dialog konstruktif antara kedua negara. China meskipun menolak bergabung dalam perjanjian juga menyuarakan kekhawatiran tentang stabilitas global. Bahkan sekutu-sekutu NATO mulai gelisah. Mereka tahu, jika Amerika Serikat dan Rusia kembali ke perlombaan senjata, seluruh Eropa akan menjadi zona paling rawan konflik. Dr. Pavel Podvik, peneliti senior di UN Institute for Disarmament Research, mengatakan, tanpa New START, kita kehilangan satu-satunya jendela transparansi yang kita miliki terhadap 2 arsenal nuklir terbesar di dunia. Ini seperti terbang dalam gelap tanpa instrumen navigasi. Di media sosial, tagar, New START, dan Nucleus trending worldwide. Masyarakat global mulai bertanya-tanya, apakah kita sedang menuju krisis baru? Seberapa khawatir kalian dengan berakhirnya perjanjian ini? Apakah ini ancaman nyata atau hanya drama politik? Komen di bawah.
Implikasi nyata. Apa yang berubah? Apa yang benar-benar berubah setelah perjanjian ini berakhir? Mari kita breakdown satu persatu. Pertama, tidak ada batasan hukum sebelumnya. Amerika Serikat dan Rusia dibatasi maksimal 1.550 hulu ledak yang dapat dikerahkan. Sekarang, tidak ada batasan. Secara teknis, kedua negara bisa meningkatkan jumlah senjata nuklir mereka tanpa pelanggaran hukum internasional apapun. Amerika saat ini memiliki sekitar 5.800 hulu ledak total deployed dan non-deployed. Rusia, sekitar ke 6.375. Tanpa batasan, angka ini bisa melonjak. Kedua, hilangnya transparansi dan verifikasi ini yang paling berbahaya. Dulu, kedua negara melakukan 18 inspeksi on-site per tahun pertukaran data telemetri peluncuran rudal notifikasi setiap kali ada pergerakan senjata strategis. Semua itu hilang. Sekarang, Amerika Serikat tidak tahu apa yang Rusia lakukan dengan arsenal nuklirnya. Rusia tidak tahu apa yang Amerika Serikat lakukan. Dalam dunia keamanan nuklir, ketidaktahuan adalah resep bencana. Ketiga, risiko miskomunikasi meningkat. Dr. Rose Gutmuller, mantan wakil sekretaris jenderal NATO dan negosiator New START, mengatakan, tanpa komunikasi rutin dan mekanisme verifikasi, risiko kesalahan perhitungan dan miskomunikasi meningkat drastis. Dalam krisis, setiap menit berarti, salah interpretasi bisa berakibat fatal. Bayangkan skenario ini, satelit Rusia mendeteksi peluncuran rudal dari Amerika. Tapi mereka tidak tahu apakah itu uji coba atau serangan nyata karena tidak ada lagi notifikasi wajib. Waktu reaksi, 10-15 menit, cukup untuk memicu retaliasi otomatis. Ini bukan fiksi ilmiah, ini realitas baru kita. Menurut kalian, apa skenario terburuk yang bisa terjadi dari situasi ini? Share pemikiran kalian. Pertanyaan yang paling menakutkan, apakah kita sedang menyaksikan awal dari perlombaan senjata nuklir baru? Sejarah memberi kita pelajaran yang jelas. Selama Perang Dingin, tanpa perjanjian pembatasan, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba memproduksi senjata nuklir. Di puncaknya pada tahun 1986, ada lebih dari 70.000 hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Cukup untuk menghancurkan peradaban manusia berkali-kali lipat. Baru setelah serangkaian perjanjian START 1, START 2, dan New START, jumlah itu turun drastis menjadi sekitar 12.500 hari ini. Tapi sekarang, beberapa analis memperingatkan, kita bisa kembali ke jalur peningkatan. Dowell Campbell, Direktur Eksekutif Arms Control Association, mengatakan, tanpa batasan treaty, modernisasi arsenal nuklir yang sudah berjalan di Amerika Serikat dan Rusia bisa berakselerasi menjadi ekspansi penuh. Dan begitu satu pihak meningkat, pihak lain akan mengikuti. Itulah dinamika perlombaan senjata. Dan jangan lupa faktor baru, China. China tidak hanya membangun arsenal nuklir, mereka membangunnya dengan cepat. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, China bisa memiliki 1.500 hulu ledak pada tahun ke-2035. 3 pemain besar, tidak ada aturan, tidak ada transparansi. Resep untuk apa? Chaos. Tapi, ada juga pandangan berbeda. Beberapa analis berpendapat, The Chance masih bekerja. Bahkan tanpa perjanjian, tidak ada negara yang cukup gila untuk memulai perang nuklir. Biaya terlalu tinggi, risiko terlalu besar. Tapi apakah kita benar-benar ingin mengandalkan hopefully nobody's crazy enough? Jadi, apakah kita hanya bisa duduk dan menunggu nasib? Tidak, masih ada jalan keluar. Masih ada harapan. Opsi 1, perpanjangan sukarela. Rusia sudah menawarkan perpanjangan sukarela selama 1 tahun. Jika Amerika menerima, ini bisa memberikan waktu untuk merundingkan perjanjian yang lebih komprehensif. Tapi, sejauh ini Amerika belum merespons. Opsi 2, perjanjian trilateral Amerika Serikat Rusia China. Ini yang diinginkan Amerika. Perjanjian yang melibatkan China masuk akal, tapi realistis. China sudah menolak berkali-kali. Mereka berpendapat arsenal mereka jauh lebih kecil dan mereka tidak perlu terikat batasan yang sama. Tanggapan pengamat, Zhao Tong, Senior Fellow di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan, China bersedia bicara tentang kontrol senjata, tapi tidak dalam format yang menyamaratakan mereka dengan Amerika Serikat dan Rusia. Mereka ingin pendekatan yang lebih nuansed, lebih adil menurut mereka. Opsi 3, langkah-langkah kepercayaan unilateral. Kedua negara bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Melanjutkan pertukaran data secara sukarela, mengumumkan secara terbuka modernisasi atau penambahan arsenal, membuka saluran komunikasi darurat, tidak sempurna, tapi lebih baik daripada kegelapan total. Dan kita warga dunia juga punya peran. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) terus menekan pemerintah untuk kembali ke meja perundingan. Aktivis, akademisi, bahkan public pressure melalui media sosial, semuanya penting. Apa yang menurut kalian bisa kita lakukan sebagai individu untuk mendukung kontrol senjata nuklir? Share ide kalian. Mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya. Berakhirnya New START bukan akhir dunia, tapi ini adalah peringatan.
Peringatan bahwa arsitektur keamanan yang kita bangun sejak Perang Dingin yang telah menjaga kita dari kehancuran nuklir selama puluhan tahun sedang runtuh. Satu persatu, perlahan tapi pasti. Dan jika kita tidak bertindak, jika kita tidak mendesak para pemimpin kita untuk kembali ke diplomasi, kita mungkin akan menyesalinya. Karena perang nuklir bukan tentang siapa yang menang. Dalam perang nuklir, tidak ada pemenang, hanya abu. Tapi saya percaya pada kemanusiaan. Saya percaya bahwa kita bersama-sama bisa menuntut lebih baik, bisa menuntut transparansi, bisa menuntut dialog, bisa menuntut masa depan yang lebih aman untuk generasi mendatang. Nustad mungkin berakhir, tapi perjuangan untuk kontrol senjata nuklir, itu belum berakhir, dan itu dimulai dari kita. Jika kalian menemukan video ini informatif, jangan lupa untuk like video ini agar lebih banyak orang tahu tentang isu penting ini. Subscribe ke channel NXRUM untuk konten analisis mendalam tentang geopolitik, keamanan global, dan isu-isu yang jarang dibahas mainstream media. Komen di bawah, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian khawatir dengan berakhirnya Nustart? Apakah menurut kalian ini akan memicu perlombaan senjata baru? Apa solusi terbaik menurut kalian? Share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang perlu tahu. Karena isu ini bukan hanya tentang politik, ini tentang masa depan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis, tetap waspada, tetap berharap. Saya Nexroom, dan sampai jumpa di video berikutnya.